sangat luar biasa ingin hadir di tengah-tengah kita, Imam Syamsi Ali, yang akan memberikan kepada kita semua pandangan-pandangan beliau tentang bagaimana sih perkembangan keilmuan di Amerika, kemudian juga bisa memberikan kepada kita pandangan lain tentang bagaimana sih supaya ketika misalkan kita menginginkan keilmuan yang bisa membawa kita seperti Pak Syamsi Ali ini seperti apa, mungkin bisa di-share juga di sini, dan ini pun bisa jadi tambahan kepada kita bagaimana meneguhkan ulama itu bisa berkontribusi lebih aktif lagi untuk bangsa Indonesia. Kepada beliau, Dr. Syamsi Ali, PhD, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Tentu pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan guru kita Profesor Dr. Al-Habib Kiai Haji Quraisy Shihab. Guru saya, kakanda saya dan mentor saya, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Profesor Dr. Kiai Said Hussein ya Al-Munawwarah yang saya hormati. Dan kalau tidak salah ada juga sahabat saya jauh di seberang sana, Profesor Dr. Nadir Shah Hussein. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sebuah kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bahwa di lewat tengah malam waktu New York sekarang 12:30, saya bisa membersamai guru-guru saya. Tentu pertama untuk menimba ilmu dari mereka dan sekaligus juga tentu mengharapkan barokah dari Allah melalui mereka-mereka. Tahniah atas diluncurkannya Majelis Mudzakarah Masjid Istiqlal. Insyaallah tentu bagi saya pribadi sebuah kehormatan, walaupun saya sangat jauh dan sudah cukup lama di luar negeri, tapi rupanya saya juga dilibatkan. Maka tentu ini bagi saya adalah sebuah kehormatan sekaligus juga mas'uliyah yang saya akan ambil dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat. Saya juga sungguh bangga bahwa apa yang disampaikan oleh imam besar kita tadi tentang program-program Masjid Istiqlal ini adalah sesuatu yang perlu kita dukung bersama, kita apresiasi. Karena sesungguhnya memang kita rindu kepada mengembalikan fungsi masjid itu kepada fungsi yang sesungguhnya. Saya masih selalu mengimpikan bahwa masjid itu memang masjid. Dan masjid itu tentu berasal dari kata sajada yasjudu sujudun wa sajdatun, yang berasal dari ayat misalnya mengatakan walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagaimana masjid memang dijadikan sebagai pusat pengabdian, pusat peribadatan dalam arti yang lebih luas. Yang mungkin tersimpulkan dalam kata bahwa masjid itu kita perkuat, tapi sekaligus masjid itu harus memperkuat umat ini. Salah satu hal yang menjadi program ambisius daripada Masjid Istiqlal tadi adalah melakukan kerja-kerja bersama dengan dunia internasional. Maka perkenankan saya sedikit barangkali saya melenceng dari tema ini. Saya ingin sedikit justru berbicara tentang urgensi Muslim Indonesia dan khususnya para ulama Nusantara kita untuk berkiprah di dunia internasional. Ada mimpi besar saya, kalau saya selalu mengistilahkan selama ini kegalauan panjang saya, untuk ingin melihat kembali peranan para ulama Nusantara di dunia global. Dan mimpi saya ini bukan tidak berdasar. Minimal ada 4 hal yang mendasari.
Yang pertama tentunya adalah karena memang kita hidup dalam dunia yang disebut dengan dunia global. Dan mau tidak mau, kita hanya akan bisa survive dan thrive, hanya akan bisa selamat dan jaya ketika ikut menjadi pemain dalam dunia global kita sekarang ini. Apalagi agama kita ini adalah agama yang memang paling global. Baik secara substansi ajaran, Tuhan kita ada Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Muhammad Rahmatan lil Alamin, Al-Quran Hudan Linnas. Dan secara umat juga, Islam adalah agama yang dipeluk oleh umat yang paling mengglobal. Di mana saja kita berjalan di atas dunia ini, kita akan mendapatkan orang-orang Islam. Allah memberikan kesempatan kepada kami berjalan dari Selandia Baru ke Australia sampai kepada dunia yang paling barat, di Eropa misalnya. Kita mendapatkan betapa pengikut Muhammad SAW ada di mana-mana. Maka mau tidak mau, kita sebagai bangsa Muslim terbesar harus berada di garda terdepan untuk memainkan peranan Islam yang bersifat global itu. Dan ini harus kita ambil sebagai bagian dari tugas keulamaan kita. Sebagai bahagian daripada ulama sebagai solving the problem. Menyelesaikan permasalahan yang ada. Tentu alasan yang kedua adalah bahwa secara sejarah Nusantara kita ini memiliki masa lalu yang sangat jaya dalam hal peranan global. Satu ulama yang biasa kita sebutkan, kebetulan saya dari Makassar, adalah Syekh Yusuf Al-Makassari misalnya. Yang selama ini seringkali kita dengun-dengunkan bahwa beliau adalah seseorang yang dibuang. Lalu kemudian menyebarkan Islam ke Sri Lanka, lalu kemudian ke Afrika Selatan. Kita tidak banyak menyebutkan bahwa beliau adalah seorang ulama besar yang memainkan peranan yang sangat signifikan dalam penyebaran Islam. Baik di Sri Lanka, apalagi di Cape Town, ada Afrika Selatan, atau di Afrika secara umum sekarang ini. Masa kira sejarah seperti ini perlu kita kembalikan. Kita tidak hanya bisa bernostalgia dengan kegemilangan sejarah masa lalu, tapi masanya untuk kita kembalikan peranan Nusantara ini, keulamaan Nusantara kita dalam dunia global. Dasar ketiga tentunya adalah bahwa negara Muslim terbesar, Indonesia, saya yakin bukan by accident, karena begitu saja. Saya yakin merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Indonesia dijadikan sebagai negara Muslim hingga saat ini, dan mudah-mudahan seterusnya? Karena kita memiliki potensi yang sangat luar biasa yang bisa mewakili wajah Islam yang sungguhnya ini. Dan itulah yang kemudian alhamdulillah tertuankan dalam amanah konstitusi kita. Ikut menjaga perdamaian dunia, dan salah satu hal yang diperlukan oleh dunia kita sekarang adalah memberikan pemahaman tentang Islam yang sesungguhnya. Karena betapa banyak konflik yang terjadi dalam dunia ini karena disebabkan oleh kesalahpahaman kepada agama Islam. Dan kami rasakan di Amerika Serikat itu. Maka menjadi kewajiban kita sebagai bangsa Muslim terbesar dunia untuk memerankan peranan tersebut. Tentu alasan yang keempat, dan ini sangat esensi sekali, adalah karena pemahaman dan pengamalan agama, dalam hal ini Islam di kita Indonesia, adalah pemahaman dan pengamalan yang insya Allah memang dirindukan oleh dunia masa kini. Pemahaman dan pengamalan yang bisa merubah stigma yang salah tentang Islam itu. Bahwa Islam tidak demokrasi. Alhamdulillah, kita adalah negara Muslim terbesar dunia. Dan kita adalah demokrasi ketiga dunia. Menghormati wanita. Saya dengar setiap partai politik harus ada kandidatnya sekitar 30%. Di Amerika pun nggak ada tuh di Amerika seperti itu. Betapa banyak ulama-ulama wanita kita. Toleransi, kerukunan itu darah daging bangsa kita. Wajah Islam seperti ini yang kita fahami dan kita praktekkan di Indonesia, inilah yang menjadi amanah kebangsaan kita yang harus kita sampaikan. Maka pada kesempatan ini tentu saya menggugah diri saya sendiri dan kita semua bahwa mari kita ambil ini sebagai tanggung jawab. Karena ini memang dirindukan oleh dunia. Ketika terjadi 9/11 di Amerika Serikat, serangan 11 September,
ada semacam hilangnya trust atau kepercayaan dunia barat secara umum dan Amerika secara khusus kepada Timur Tengah. Dan ketika itu Amerika sesungguhnya dan barat secara umum mencari Islam alternatif. Karena dari sekian banyak yang dituduh itu, benar tidaknya pelaku itu yang disebut nama-namanya, karena sampai sekarang juga hitam di atas putih belum kita temukan. Dari sekian banyak yang dituduh itu, hampir semuanya dari Timur Tengah. Maka Amerika dan Barat hampir kehilangan percaya bahwa Timur Tengah dalam hal mewakili Islam sudah tidak ada harapan. Maka sesungguhnya mereka mencari wajah alternatif. Mohon maaf kalau saya menyebutkan sedikit, kenapa barangkali saya ketika itu banyak dilibatkan. Termasuk bertemu Presiden Bush, menemani Presiden Bush ketika pertama kali datang ke Ground Zero, beberapa kali undang ke White House. Tidak pernah saya menemukan jawaban kenapa justru ada orang dari Indonesia yang justru diminta mewakili orang Islam pasca 9/11 itu, bahkan diberikan gelar oleh beberapa media sebagai the moderate face of Islam, wajah moderasi Islam. Belakangan baru saya temukan bahwa ternyata memang Amerika sedang mencari alternatif wakil Islam di dunia internasional itu. Maka ini menjadi amanah besar bagi kita semua. Menjadi amanah besar untuk kita harus bergerak dan berada di garda terdepan untuk mewakili dunia Islam. Indonesia lah. Oleh karenanya, saya tidak ingin berpanjang lebar karena memang waktunya sangat terbatas. Saya kira dengan kesadaran seperti ini, kita akan banyak memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Ya, walaupun di sini disebutkan tema kita kontribusi kepada bangsa, tapi ini adalah kontribusi besar kepada bangsa. Dengan melakukan fungsi global kita, peranan global kita, tanggung jawab global kita, kita memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita. Kenapa? Karena saya ingin jujur, mohon maaf ini kalau mungkin sedikit mengeritik diri kita sendiri, dan yang saya maksud kita ini, diri kita artinya kita sebagai bangsa. Kenapa kok sekarang ini Indonesia, mohon maaf guru kami Pak Quraisy, Pak Nas, kok Indonesia itu kadang belum terlalu dikenal di luar negeri. Atau mungkin cuma di Amerika, mungkin di Australia terkenal ya, karena banyak orang Indonesia, dekat dari Australia, dekat dari Indonesia. Apalagi di Sydney misalnya, banyak. Tapi kalau di Amerika, satu contoh ya, saya beberapa kali diberikan kesempatan memberikan presentasi Islam di beberapa universitas. Kalau saya mengatakan saya ini dari Indonesia, biasanya diam dulu. Kenapa diam? Entah apa di benak mereka. Apakah memang tidak kenal Indonesia atau menganggap Indonesia tidak terlalu penting? I don't know, saya nggak tahu. Lalu saya mengatakan, saya ini mewakili negara muslim terbesar dunia. Mereka akan mengatakan, are you from Egypt? Kamu dari Mesir ya? Atau kamu dari Saudi? Bahkan ketika saya mengatakan, enggak. Negara muslim terbesar dunia itu ada di Asia Tenggara. Ada yang pernah berteriak, oh kamu dari Filipina ya? Saya temukan jawabannya kemudian kenapa mereka lebih mengenal Filipina. Karena ternyata di Filipina ada konflik Moro. Seolah-olah di mana ada konflik, itulah Islam. Dan di mana ada Islam, tunggu akan terjadi konflik. Maka ini menjadi tanggung jawab besar kita sebagai bangsa yang sudah kita praktekkan bahwa Indonesia adalah negara muslim mayoritas dengan wajah Islam yang rahmatan lil alamin itu. Apapun penyebutan yang kita sebutkan dalam bahasa nasional kita. Muhammadiyah menyebutnya Islam berkemajuan, NU menyebutnya Islam Nusantara, apapun itu. Tapi yang kita maksud adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Itulah yang perlu kita tampilkan. Kalau ini kita tampilkan, maka insya Allah ini adalah kontribusi besar kepada bangsa kita. Tapi sekaligus kontribusi besar kepada merubah stigma yang salah mengenai agama kita di dunia internasional. Maka saya hanya ingin menyimpulkan barangkali, kalau ingin mengambil dari saya pada malam hari ini, waktu New York ya, pada pagi hari atau siang hari waktu Indonesia, dua saja. Yang pertama tentu Indonesia harus mainkan peranan globalnya kembali. Dan tentu yang saya maksud malam ini lebih spesifik, ulama dan muslim Indonesia. Umat Indonesia, umat Islam Indonesia. Tapi untuk kita bisa melakukan semua itu, tentu diperlukan keulamaan yang
sampai kepada tahap al-fahmu tadi seperti guru kita sebutkan. Maka saya setuju dengan Pak Profesor Akil yang mengatakan bahwa ulama itu adalah berproses. Saya juga merasa demikian bahwa kata ulama itu proses. Ya. Begitu kita berhenti, berarti berhenti keulamaan itu. Ya mungkin hadis yang paling sederhana, utlubil ilma minal mahad ilal lahad itu kan. Gitu. Maka para ulama kita untuk bisa memainkan peranan global ini diperlukan untuk terus meningkatkan diri. Alhamdulillah Istiqlal siap memberikan pelayanan itu. Saya mengistilahkan bahwa ulama kita itu perlu melakukan banyak piknik. Dengan piknik ini kita bisa membuka wawasan. Piknik bukan berarti terbang ke New York, bukan. Piknik referensi, piknik bacaan, piknik wawasan. Itu yang kita maksud dengan piknik. Sebab terkadang kita ini seperti, mohon maaf kalau saya agak kasar, kita ini seperti katak di bawah tempurung gitu loh. Kita membaca satu buku seolah-olah kita udah menguasai seluruh Islam. Gitu. Membaca satu dua ayat seolah-olah kita udah tahu semuanya itu. Maka terjadi immaturity, ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Maka kenapa, mohon maaf, ulama kerap kali tergelincir dalam bukan perbedaan harus terjadi dan itu alami dalam agama kita. Tapi kenapa justru harus berpecah belah? Karena perbedaan-perbedaan yang ada itu. Karena tidak adanya kedewasaan. Maka kedewasaan ini akan hanya terjadi ketika al-ilmu rasikh bisa kita jadikan. Kita wujudkan. Dan yang kedua, kita mendewasakan, meluaskan wawasan dan pemikiran kita. Nah tentu yang terakhir sekali lagi bahwa kita harus membangun self-confidence. Ini yang selalu saya ulang-ulangi di mana-mana bahwa salah satu barangkali penyakit, mohon maaf kalau saya menyebutkan istilah itu, memakai kata itu, atau mungkin ketidaksempurnaan kita lah sebagai umat, adalah terkadang kita hilang rasa confidence. Seolah-olah kita ini nggak mampu. Padahal bangsa Indonesia ini potensinya luar biasa. Dan umat Islam Indonesia itu potensinya luar biasa. Tinggal bagaimana kita menampilkan potensi yang kita miliki itu. Saya pribadi, saya ingin menyebutkan terakhir sekali ini, guru saya, Profesor Nasruddin sudah tahu, dan beliau sudah sempat berkunjung. Ya dalam rangka untuk memainkan peranan global ini, kami sekarang berupaya untuk mendirikan pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan ini akan menjadi salah satu pemain di garda terdepan untuk insya Allah menampilkan wajah Islam alternatif di Amerika Serikat. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal-afu minkum. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Imam Syamsi Ali yang telah memberikan kepada kita penjelasan bagaimana ternyata dunia itu merindukan pemahaman agama Islam yang rahmatan lil alamin. Setidaknya seperti itu mungkin yang bisa kami simpulkan. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan narasi atau narasumber, pemaparan narasumber berikutnya yang mana beliau tinggal di Australia. Pada siang hari ini beliau hanya mengirimkan tapping tentang narasinya atau narasumbernya. Kita akan dengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Nadir Shah Hussein PhD. Sambil menunggu, kami kembali ingatkan bagi yang ingin mendapatkan sertifikat atau e-sertifikat bisa dicatat untuk menghubungi di nomor 0821
11725522. Sekali lagi, kami beritahukan untuk mendapatkan e-sertifikat bagi yang belum mendaftar di Google Form yang telah kami siapkan tadi, bisa menghubungi di nomor 0821 11725522. Ditunggu nama yang jelas, nomor telepon atau WA, kemudian emailnya, kemudian ditunggu sampai pukul 4 sore. Bapak Ibu dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami pun mengingatkan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa bertanya di kolom chat. Baik, kita akan dengarkan pemaparan dari Dr. Nadrisa Hussein PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.